Nah, dan diucapkan oleh Kristen Arab dalam bahasa Arab, Oke. arti dari Bahasa itu milik milik Tuhan, bukan milik agama. Bahasa itu ya, milik maksudnya Tuhan. dengar bang, itu makanya kalian ini nggak ngerti bang. Saya Kristen bang, Contoh makanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apakah milik Kristen? Bukan, milik Tuhan. aduh gimana bang ini mau omong data bang, omong data di Bahasa bahasa Cina milik Tuhan. Dulu lu Bahasa Hong Kong. Kristen ini siapa aja ini Kristen lu Gua ngomong sama lu kok. Gua ngomong sama lu. Abang bisa mendengar nggak? Aduh turunin aja. Lu yang turun, orang data lo nggak kelihatan. Lu jangan tunjukin handphone lu nggak kelihatan. Lu nunjukin handphone nggak kelihatan kok. Ini saya baca Lu jangan di matahari, jangan di matahari kau. Masuk kau ke rumah. Aduh gimana Matahari orang nggak kelihatan lah. Abang Faruk, aduh turun. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini, sore menjelang malam ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ada perdebatan ya Islam Kristen, ada Uni Rifa dan juga ada Utinora. Dan Kristen ada yang ngamuk kamu sini ya, kesurupan, bertanya dijawab ngamuk. Dan ya itulah orang-orang kafir itu ya, ketika tidak naik ke room debat, berdebat tidak bisa, tapi sok pinter ya pada akhirnya malu ya, mempermalukan diri sendiri gitu. Oke, demikian kamu sih videonya. Tapi dia nggak perlu nyamar jadi bini laki saya gitu. Itu caranya Tuhan bekerja melalui utusan-utusannya. Itu paradigmanya. Nah, ia bertempik, bersorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Ada Tuhan kalian begini. Justru dia yang tertusuk oleh Hansip Romawi, lalu pergi meningsoy, lari ke pergi terbang, entah terbang, enggak tahu lah, terangkat, tak terbang, tak apa. Mohon maaf nih, kata-katanya aku nggak ngerti nih. Apakah terbang, apakah terangkat, atau bertransformasi atau apa? Intinya dia katanya ke surga menurut penulis kitab kalian. Itu. Jadi kalau kalian tanya mana nubuatan tentang Nabi Muhammad, ini kita bisa bacakan. Ini di tempat Kedar. Nah, sejak sekarang emang Kedar itu tempat pemujaan Yesus di sana, di Ka'bah itu, di Mekah itu. Yesus, nyanyian Yesus di situ dinyanyikan. Kalau memang itu adalah tempat Yesus, kapan terjadi? Sejak 1400 tahun lalu kapan terjadi itu? Ini yang disebut dengan fakta bahwa nyanyian terbaru itu datang dari Arab. Kata Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Karena memang kata Tuhan Bani Israel, nabi-nabi tidak lagi datang dari keturunan Israel. Nih. Sudah. Bentar, ini belum selesai. Anda bertanya, saya harus menjelaskan. Dong. Ya kepanjangan lah, namanya saya mengajarkan. Enak aja nih. Uni bisa nggak saya Nih, bantah bentar. tentang yang tadi? Ya, Anda bantah, tapi nanti saya baca dulu. Ulangan pasal 34 nomor 10. Saya ini bukan pembantu kalian, bukan budak kalian. Saya seorang mahasiswi. Ketika Anda bertanya, pertanyaan lebih pendek dari jawaban itu lumrah, karena saya yang menjelaskan. Saya tidak mungkin separuh-separuh menjelaskan. Nanti tanggung kentang. Saya kan tidak minta panjang-panjang. Oke, Uni Saya menjelaskan. bukan untuk Anda, saya bukan budak Anda. Sedikit. Saya mau sedikit saya tambahkan dulu. Bukti kalau tidak ada lagi nabi dari Bani Israel itu ada dalam Ulangan pasal 34 nomor 10. Seperti Musa. Ingat Ulangan 18 mengatakan nabi akan diutus seperti Musa. Tapi di Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Maka Islam mengakui kebenaran ini, kalau memang ini adalah firman Tuhan. Kami tidak palsu, kami tidak tipu-tipu. Kenapa? Isa putra Maryam bukan Bani Israel loh, karena nasab itu ke bapak. Dia nggak punya bapak, dia dikatakan ibnu Maryam, bukan dikatakan Bani Israel. Dia nggak punya bapak. Yang namanya nasab itu ke bapak, hasil sperma bapaknya. Sementara tidak ada nabi setelah Musa dari Bani Israel lagi. Kenapa?
Kenapa begitu? Karena orang-orang Israel ketika diutus nabi dari keturunan mereka, mereka kill satu-satu. Itu udah sama mereka. kacau semua itu. Kepanjangan. Semua itu yang kau Nabi bilang Musa itu masih ada kalau di kitab suci itu masih sampai di Meliaki. Utusan sampai di Meliaki, Bu. itu Uni. Baru selesai. Satu-satu dong, satu-satu dong yang ngomong. Boleh ya, saya Satu-satu, baca siapa dulu? Yang tadi di kitab mana yang Ya, Rudi dulu bilang dong. Itu untuk Nabi Isa. Coba itu untuk siapa Muhammad, itu? ya. Ibu siapa? Ratu Pi. Oh, iya, apa saya dulu? bantu Diam. ada. Saya jawab dulu itu jawabannya Uni itu. Ya ini ya. Ya, saya sabar kasih dulu, Ibu. Sabar, data. Ibu. Tadi data. Halo, sabar dulu. Biar nanti saya omong dulu. Ini saya jawab Ini apa dari ini Uni kalian tadi. berdua aja nggak bisa sabar loh kalian sesama kalian aja saling baku hantam di sini di Komando Islam loh kalian Baik, nggak malu. saya kasih kesempatan Bang Silparatu. Oke, silakan dulu. Silakan Silparatu duluan, silakan. Oh ya. Ini dalam Matius ya, Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan 21. Berbicara tentang Yesus hamba Tuhan seperti yang tadi Uni baca di kitab mana itu ya. Nah, itu dia nggak tahu. bukan untuk Nabi Muhammad tapi untuk Yesus. Ya, perikopnya Yesus Oke. sebagai hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia. Karena belum bisa karena kalau mereka berbicara tentang namanya berarti misi dari apa yang sudah Allah Bapa buat berarti tidak akan pernah tercapai. Iya. Selanjutnya supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, itu ayat itu yang tadi Hukum yang apa? udah bilang. Hukum apa yang diterapkan Yesus ke seluruh bangsa-bangsa? Hukum kasih, Ibu. Ya, coba tunjukkan satu negara yang mengamalkan hukum kasih. Semua Ibu, negara. Satu bangsa. Ibu, saya Satu nama- negara yang menjalankan hukum Semua kasih, coba negara. tunjukin. Ya, satu Semua aja. negara. Negara apa? Negara apa? Semua negara. Satu negara mana? Mana coba? Negara mana yang menjalankan hukum kasih? Mana negara setiap yang negara, apabila ada Uni. musuh dikasihi? Mana coba Ini tunjukin? di setiap Ada negara Iran. itu Aduh, pasti ada yang ini orang jahat. nih. Uni. Aduh, macet. Ibu, Ditanya, Kan kalau pertanyaannya, kalau itu Yesus bukan menerap, hitungan. saya Yesus tanya. menjalankan hukum Itu nih, kasih itu itu bukan jangan hanya bisa untuk jadi di hitungan, satu itu nanti tempat, salah. tapi di semua Satu-satu tempat. dong. Kalian berdua ngomong tuh telinga saya ini bingung dengarnya. Kuping saya saut menyahut dengar kalian ini. Yang mana yang mau ngomong dulu satu-satu? Yang betul lah. Saya Oke, saya kembalikan ngomong ya. dulu ya. Saya ngomong ya. Aduh, kalian rapat dulu kalian, konsili dulu kalian bertiga. Siapa yang lebih dulu bicara? Ya, Ibu Biar saya kita fokus. tadi kan dia sudah baca ayat Yesaya. Saya belum menanggapi ibu ini. Saya kan tanya ketika Oh, ibu ini tanggapi dulu, silakan. bahwa itu merujuk Itu kepada Yesaya Yesus. merujuk ke Muhammad atau? Aduh, Oh, iya. Bang Rudi, Anda cerewet sekali loh. Saya dengan Silpa loh, dia udah perempuan loh. Jangan dibantu lagi, ya. Kecuali Anda nanti. Kitab Yesaya yang saya baca tadi itu adalah Tidak, saya kata teman. Saya kata teman. Uni. nggak mute dulu. Sorry, Uni. Bisa nggak mute dulu? Mute dulu, Pak Bisa Rudi. nggak mute dulu? Bisa ya? Nah, kita baca kembali ya, teman-teman ya. Perhatikan ya. Saya adalah orang yang sangat-sangat tidak suka sebenarnya membaca karena kalian menantang saya tadi. Tunjukkan mana nubuatan tentang Muhammad. Kan itu permintaan kalian. Metode orang Kristen dalam kitab Matius mencomot-comot kitab orang lain itu saya lakukan. Kalau hanya untuk sekedar menunjukkan Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat, saya mampu seperti parameter kalian. Apa itu cocomotologi? Walaupun saya sendiri tidak percaya bahwa kitab yang kalian pegang ini adalah kitab suci. Saya menggunakan parameter kalian. Apa itu cocomotologi? Cocokologi, ya. Maka kalau kita cocok-cocokkan lebih cocok Nabi Muhammad. Contoh, Ulangan 18:18. Kita ke Ulangan 18:18 dulu. Ya, dengar. Sabar dulu, nanti kita ke Yesaya, jangan tertawa dulu. Nanti Anda bantah, kita diskusikan dua arah kan. Ingat ya, ini yang kita bicarakan ini kitab orang Yahudi, bukan kitab kalian. Mohon maaf, ini kalian klaim sebagai kitab kalian. Kalian terjemahkan Ya iya. kan kita keturunan Tapi kitab ini sekarang, Uni saya. Kita kan siapa Anda? Keturunan Yahudi dari mana?
Keturunan Yahudi. Ibu, kalau mau bicara tentang turunan tuh buat kepala sakit. Turunan semua orang baik itu Makanya Islam, jangan mengklaim. Jangan semua mengklaim, dari Kakak. Adam dan Enggak, Hawa, Uni, Ibu. Oh, kalau dari Tidak Adam iya. Kasih. Saya gitu tidak aja, mengklaim, Bu. saya Turunan manusia itu aduh. cuma keluar Adam dan Hawa, Bu. Saya bilang ini Gitu aja, Bu. turunan Yahudi yang saya tanya. Gitu Anda aja. dengar dulu. Apa sih kakak ini? Kakak, signalnya benerin dulu loh. Double tuh, di mute dulu. Ya, saya ulangi Manusia ya. itu berkembang karena dari daftar keturunan. Manusia itu berkembang dari daftar keturunan. Apa sih, Kak? Nggak ngerti loh saya. Kakak ngomong apa coba? Saya nggak bahas keturunan di sini. Coba kakak pelan-pelan dengarkanlah dulu. Jangan langsung membantah tanpa berpikir dulu. Dengarkan dulu omongan saya. Kan kakak mengatakan bahwa itu untuk Yesus. Sejak kapan Kristen ada di tempat perumahan Kedar? Itu kan ayat itu kan panjang itu ke bawah itu. Terus hukum-hukum, sabar dulu, hukum-hukum. Aduh, diam dulu. Kan Anda bilang tadi Yesus menerapkan hukum-hukum di seluruh bangsa. Mana satu Iya. bangsa atau satu negara yang menerapkan hukum Yesus? Tunjukkan daerahnya. Yerusalem. Kampung halamannya aja nggak pakai hukum Ya, kasih itu kok. Israel itu kan hukum Yesus dia pakai itu. Mana? Membunuh anak-anak di Palestina itu hukum Yesus itu. Kapan Israel diserang duluan? Saya nggak bicara Israel diserang duluan. Saya bicara Iya, sejak kapan orang Israel dia menerapkan melakukan hukum Yesus. arogansi? Dia pengumuman Sejak kapan dulu, Israel itu ada? kasihnya dia. Dia Ini kok ngomong dia tentang umumkan Israel dulu, duluan nih bahkan apa wilayah sih itu ini? bentuk kasih. Ini kok kasih ngomong, oh Israel berarti itu. Amerika dia berarti begitu. menyerang, oh ya menyerang dan Iya, menjajah itu bentuk kasih. Tidak ada bangsa-bangsa yang begitu. Coba Berarti lihat itu menyerang di dan Muhammad menjajah itu serang bentuk aja. kasih ya. Ini apa ini orang Tidak nggak ada nyambung? warning. Jadi itu Apa kasih. yang Jadi kau dia bilang beri ini? warning dulu. Kamu sembunyi di mana? Kosongkan daerah Apa yang ini. kau bilang saya ini bom. Pak Rudi? Kok Itu. malah istri Wil pula? Kau siapa pengamat politik? Kau tahu emangnya? Ini orang nggak jelas deh. Saya tanya, di mana negara yang menerapkan hukum kasih Yesus sesuai dengan nubuatan yang dibacakan Kak Silpa? Itu harus pembuktian. Kalau Nabi Muhammad jelas banyak negara yang menerapkan hukumnya Nabi Muhammad. Contoh, menerapkan hukuman kepada pelaku kejahatan itu hukum dari Nabi Muhammad SAW loh. Menghilangkan perbudakan itu hukum dari Nabi Muhammad SAW loh. Seluruh bangsa menggunakan hukum itu baik sadar ataupun tidak sadar. Ada di Al-Quran, ada di hadis. Pernikahan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kristen bawa nggak pernikahan? Mana data-datanya? Hah? Nah itu satu. Kalau kita lihat gagal Yesus yang Anda maksud itu sebagai nubuatan dari Yesaya atau Ulangan 18, mari kita identifikasi bersama-sama, pakai akal, jangan pakai doktrin. Kalau pakai doktrin nggak usah ikut ya. Ulangan 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Ingat, seperti Musa. Aku akan menaruh firman Musa dari mana? Aku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada, apa pula Musa yang kau tanya? Dari mana? Dari bapaknya lah. Ya dari mana Musanya? Apa urusannya hubungannya pertanyaan dengan itu? Muhammad? Si Musa itu dari Lewi. Kok dari Nabi Muhammad? Nabi Musa ini orang. Kenapa orang Kristen ini begini diskusinya semua nggak nyambung? Gini loh, nih, santai Kita aja, lagi santai bicara aja. nubuatan kok. Santai aja. Bukan santai. Begini, Saya begini. ini sedang bicara dengan Silpa. Kau masukmu nggak? Udahlah salah. Keras pula lagi suaranya. Musa dari mana? Apa kaitannya dengan Ulangan 18? Loh, Hei. itu kan Saya lagi menceritakan. yang Apa? Yang dibaca itu kan apa tadi dibilang? Apa? Kau aja nggak tahu yang gue baca. Loh, bukan nggak tahu, saya mau memastikan ulang. Itu Apa kan coba yang saya baca? Itu kan dikatakan seperti dari Iya, yang saya baca apa? seperti dari kaum Musa. Yang saya kan? baca apa? Yang saya baca apa? Loh, itu yang dalam kitab Yesaya. Yang saya kok kitabnya saya Ulangan 18 ini orang gimana sih ini? Apa dibilang? Makanya biar kau nggak salah, dengarkan orang menjelaskan dulu dan kau tenang dulu. Nanti kalau udah ngerti kau udah poinnya baru kau sanggah aku. Ini belum selesai udah kau sanggah. Kayak mana kau mau ngerti? Antara Yesaya dan Ulangan pun kau tidak bisa bedakan toh. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Sejak kapan kaum di situ? Makanya kalian itu jangan terburu-buru menjawab. Udahlah salah, kencang pula suaranya. Giliran dibenarkan marah, nangis, mencret. Mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Pertanyaannya, mana bukti kalau Musa sama dengan Yesus? Musa menikah, Yesusmu tidak. Musa kau bilang Tuhan, Yesus kau bilang
Tuhan. Musa tidak pernah mengaku Tuhan. Musa itu nabi. Yesus kalian tidak katakan hanya nabi, tapi juga Tuhan. Musa itu berperang. Yesus tidak pernah berperang. Musa punya pasukan, punya jemaat, punya kaum. Yesusmu 12 orang muridnya aja berkhianat. Mana sama? Tapi kalau Musa disamakan dengan Nabi Muhammad, sama. Nabi Muhammad berperang sama seperti Musa. Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan sama seperti Musa. Nabi Muhammad menikah sama seperti Musa. Nabi Muhammad melawan para penjajah, para petinggi-petinggi sama seperti Musa. Punya anak sama seperti Musa. Baru dikatakan sama. Ada 10 kesamaan, secuil pun tidak ada yang sama antara Yesus dengan Musa. Dari mana kalian katakan bahwa ini adalah merujuk kepada Musa? Kakakku Silpa. Begitu. Gini ya Bu ya, kalau pribadi Allah melakukan, maksudnya membuat pribadi Yesus seperti yang lain, maka hal itu pasti akan dibantah oleh manusia. Dia membuat Yesus tuh berbeda dari yang lain agar tidak dibantah. Kalau begitu nggak sama seperti Musa. Ya sudah, Anda validasi apa yang saya sampaikan. Berarti Anda membenarkan bahwa Yesus tidak sama dengan Musa. Anda bilang tadi barusan kan, Yesus dibuat berbeda. Ya sudah, berarti tidak, nubuatan itu bukan kepada Yesus. Sudah gagal Anda. Makasih, sudah. Ibu, nubuatan itu dikasih tahu kepada mereka untuk disampaikan bahwa itu akan terjadi. Ini mengais-ngais ayat Alkitab. Ini namanya mengais Alkitab demi kebenaran. Seperti gini ya Ibu ya, Ibu ya. Kalau ada orang, contoh seperti ini Bu ya, ya mungkin seperti indera keenam, orang bisa prediksi tentang segala sesuatu, ya bicara tentang di luar dari konteks kebenaran lah. Orang bisa prediksi tentang segala sesuatu, berarti orang berbicara tentang pribadi seseorang yang akan datang Ibu, seperti itu. Kalau Ibu berbicara kan, kalau sudah di Yesaya sama tadi ulangan yang Ibu baca kan, saya sudah kasih dalilnya yang di Yohanes berbicara tentang Yesus sebagai hamba Tuhan. Apa sih Kak? Nggak ngerti aku, Kakak ngomong apa? Tadi kan Ibu gini, tadi kan saya sudah baca, tadi kan Ibu sudah baca di ulangan, saya sudah kasih yang di Matius bicara tentang Yesus sebagai hamba Tuhan. Ya udah, saya percaya dia hamba Tuhan. Yesus dijuluki dengan julukan yang banyak Ibu ya. Dia sebagai Immanuel. Artinya Allah. Kapan dia dipanggil Immanuel? Aduh, ini ngadi-ngadi nih. Waduh, nih fitnah nih. Coba tunjukkan dari ayat kitab Kejadian sampai Wahyu dia pernah dipanggil Immanuel dong. Apa aja sebentar ini? Sebentar. Ya, tunjukin. Oke, sebentar. Ada-ada aja sih kakak ini. Masa Yesus pernah dipanggil Immanuel sama siapa? Nah, pemberitaan tentang dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 di perikop ya, tentang Immanuel. Nih, di kitab Yesaya itu nubuatan akan ada anak bernama Immanuel. Pertanyaannya kapan Yesus dipanggil Immanuel supaya genap penubuatan itu? Coba baca Matius 1, bacakan. Oke, Matius 1 ayat 3 sebentar. 23 itu. Oh, 23. Sebentar. Makanya jangan mengais Alkitab demi eksistensi Al-Quran. Kalian yang memalukan. Kalian mengambil kitab Yahudi lalu kalian bilang itu untuk Yesus. Mana ada orang Yahudi mengakui? No. Coba tunjukin satu orang Yahudi yang mengatakan ini Yahudi. Yesus itu dari Yahudi. Yesus yang orang Yahudi. Kau yang mengimani kitab itu katanya dari orang Yahudi. Coba tunjukkan di kitab Yesaya mana yang diakui oleh orang Yahudi kalau kita. Iya Bu, sebentar Bu. Apa ini sih? Injil Matius pasal 1 ayat yang keberapa Ibu? Ya sebentar ya. Ya Bes, Silpa cari dulu ayatnya, jangan bicara dulu. Iya, Ya Bes. Ini sudah dapat di ayat 23. Ya nanti dulu kalau udah ayat. Gimana? Ini kelahiran Yesus ya. Ini Iya, ayat berapa? Matius berapa? Dia dipanggil Immanuel? Matius berapa? Injil Matius pasal 1 ayat 23. Ya Bes, kau sabarlah. Ini orang. Injil Matius pasal 1 ayat 23. 23. Ayo kau bacakan kakakku. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ayo dah, kapan Maria memberi nama Immanuel? Coba. Di mana Maria memberi kita? Iya, di mana Maria memberi nama anaknya Immanuel? Coba. Ayatnya di mana? Sebentar Ibu jangan giniin ke lain lagi, tapi kan mengarah kayak dia tadi di ini saya. Kan mengutip, ini kan si Matius mengutip
nubuatan kitab Yesaya tadi. Yesus mengutip seperti kan. Iya, di mana di mana pembuktiannya kalau Yesus pernah dipanggil Immanuel? Tadi kan saya kan sudah berbicara tentang ini ngerti kan orangnya. Yesaya pasal itu tentang pemberitaan Dengar tentang ya, Immanuel. ini saya tahu. Iya, itu kan klaim kalian. Kalian bilang bahwa si Immanuel itu kan Yesus. Bukan benar? klaim, itu nubuatan kitab Aduh, Yesaya, diam loh. dong ya, Bes. Saya lagi ngomong sama Silpa. Ini kayak cewek nih orang. Nih gantian nanti. Silpa mau gantian nggak dengan Yabes? Saya ngomong sama Yabes boleh nggak? Kamu diam dulu Silpa. Bisa nggak? boleh, silakan, Atau boleh. Oke, diam ya Silpa ya. Yabes, buka mic-mu sama kamu saya sekarang. Yabes, kau tahu tidak? Kitab Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. Di situ tertulis akan ada Justru kita harus clearkan ini masalahnya Uni. Gini Uni ya. Tadi Uni kan bilang itu untuk Muhammad dalam kitab Yesaya. Itu dari Aduh, yang mana yang untuk Nabi Muhammad? Ulangan 18 sama Yesaya yang kumaksudkan itu Bani Kedar. Jangan, itu sudah selesai karena sudah dibenarkan sama Silpa bahwa Yesus itu dijadikan berbeda dengan Musa. Silpa saja sudah selesai, kok kau pula mengangkat itu? Adakah bukti-buktinya? Bisa kau bantah kata-kataku tadi? Soal Immanuel tadi kan Ini itu kita kan ke betul. Immanuel. Nah, kau ngerti nggak ayat apa yang yang fik ini? Ayat apa yang dibaca sama si Silpa tadi coba? kita ya, Surat apa yang dibaca? Kalau kau nggak tahu kau diam, biarkan Silpa yang diskusi sama aku. Loh, saya yang ucapkan Yesaya kitab itu berapa tadi, yang dibaca? Yesaya sama Matius loh. Coba diam dulu, diam dulu, tenangkan jiwamu. Kau tunjukkan ayat mana yang dibaca sama Kak Silpa, biar kami tahu kau itu menyimak nggak diskusinya. Biar kita diskusi di sini santai. Aku tuh keras karena kalian itu bertele-tele. Ini aku sama Kak Silpa kau potong, nggak ada adab. Kak Silpa sama saya lagi dua arah. Ya, kau kalau mau membantah Ya, saya bawa data. Kalau mau aduh, emang ini orang punya Roh Kudus banget ini orang emang. Ya, Bes. Kak Silpa sudah sabar, dia sudah mute. Kau dikasih kesempatan sama Kak Silpa. Kau tahu tidak ayat yang dibaca Kak Silpa? Silakan. Ayat berapa? Dalam kitab Yesaya tadi loh, kitab Yesaya tadi kan tentang Iya, Immanuel. kitab berapa? Bentar, Biar kami tahu kalau kau menyimak. ya pasti menyimak lah. Ya berapa? Ayat berapa? Ya saya cuman berapa? ulangan ini kan nggak ngasih orang bebas bicara, mau yang Bukan nggak ngasih, ini Kak Silpa lagi ngomong sama aku, kau potong-potong, itu mengganggu saya dengan Kak Silpa. Saya Kak bukan Silpa ini memotong, bawa data. saya melengkapi. Kau minta izin nggak sama Silpa untuk melengkapi? Ya nggak mesti izin. Masa harus izin? Haruslah, enak aja. Haruslah, kau nggak punya aturan hidupmu, enak aja. Itu bukan harus diaturkan. Oke, gini, menghargai Kak Silpa kau. Udah. Bang Yabes, suci orang. Pastinya aja ini. Bang Yabes, jangan ngomong dulu. Kasih dua Uniriva sama Silva Hatuha. Gimana? Anda diam dulu. Tapi saya butuh dua Kristen ya, teman-teman Kristen kalau mau naik typing dulu. Bang, aku Kristen bang, biar aku naikkan dua orang Kristen. Silakan typing dulu. Oh iya Bang Jibril, sorry. Ini akun baru, sorry Bang Jibril. Lanjut Oni. Saya jadikan Bang Jibril. Nah, gini. Silpa tadi mengatakan sudah clear bahwa Yesus itu dijadikan berbeda dengan Musa. Maka fix Yesaya tadi itu Yesus adalah hamba. Itu lalu Silpa mengajak, oh dia Immanuel. Nanti kita bahas Immanuel. Kita bahas ulangan 18. Saya suka nih kalau ada Kristen yang jujur bahwa ulangan 18 itu bukan kepada Yesus karena dia berbeda dengan Musa. Maka kalau seandainya kalian suruh saya cocokmologi seperti kalian umat Kristen, saya mampu lebih mencocokkan lagi antara Nabi Muhammad sebagai yang ada di dalam kitab yang kalian anggap Taurat itu. Tapi maaf, bagi kami itu tidak penting. Kami hanya menghadapi cocot kalian aja. Kalau seandainya kalian tidak menuntut, kami tidak butuh kitab karangan manusia yang kalian pegang itu sebagai bentuk nubuatan dari Nabi kami. Nggak butuh kami. Karena kami mampu membuktikan kebenaran Al-Quran tanpa kitab kalian. Jadi nggak usah framing-framing kau di sini ya Bang Yabes ya. Nah, aku di sini berdiskusi, mengkomparasi apple to apple atas permintaan kalian. Kan itu permintaan kalian tadi. Mana nubuatan dalam kitab itu? Kan saya mencoba membuktikan. Nah, setelah selesai clear ulangan 18, kita masuk ke Yesaya pasal 7:14. Tadi kutanya kau tahu nggak ayatnya? Kau nggak tahu. Makanya dengarkan kami diskusi dulu berdua. Diam dulu. Dari tadi kau kutanya nggak kau jawab. Yesaya aja kata kau. Makanya kau dengarkan dulu. Nggak sabaran sih. Nah, Kak Silpa buka mic-nya, kita hatuha aja. Silakan. Kak Silpa Ratu. Ya. Oke. Kita fokus di Yesaya 7:14 ya Kak. Kakak silakan dibuka di kitab kakak yang versi cetak. Oke. Mari kita baca. Yesaya ini adalah salah satu nabi
yang dianggap oleh orang Yahudi. Anda sepakat nggak itu? Iya. Saya sepakat, Ibu. Oke, kita baca ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang menamakan anak laki-laki ini dengan Immanuel di ayat ini? Saya kan Anda telah dulu, saya ulangi ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang akan menamakan Immanuel kepada anak itu? Silakan dijawab. Maria. Menurut ayat Maria ini. sendiri akan Maria sendiri tapi dikasih tahu oleh malaikat untuk anaknya dikasih nama seperti itu. Malaikat Jibril, kalau nggak salah. Mantap. Iya. Mantap. Berarti berarti sepakat nggak Anda bahwa Yesaya mengatakan nanti ketika anak itu lahir mamanya akan kasih nama dia Immanuel, betul? Iya. Benar, Ibu, sesuai dengan yang Nah, dikasih. Iya. maka penggenapannya ya, Ya. maka tolong tunjukkan penggenapannya. Kapan Maria, di mana, di ayat berapa Maria memberi nama anaknya dengan Immanuel? Silakan ditunjukkan Bentar, Bu, penggenapannya. ya. Ya. Oh iya, kembali saya baca lagi ya, sebentar ya, Ibu ya. Boleh, Baca boleh. dari atas ya, Bu ya. Saya baca kelahiran Yesus Kristus dari Injil Matius. Perikopnya tentang Iya. kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah Iya. seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup Betul. sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Karena pada waktu itu karena kalau pada waktu itu orang hamil di luar pernikahan, maka dianggap sesuatu hal yang tidak bagus oleh orang Israel. Kalau tidak salah, Iya. kalau pada waktu itu kalau ketahuan hamil itu bisa dilempar dengan batu sampai mati kalau tidak salah. Betul. Saya lanjut ya, Bu ya. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam suatu mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, karena dia dari keturunan Daud ya. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini perkataan daripada ia akan melahirkan anak laki-laki. Ini ada perkataan daripada malaikat Jibril. Ya, yang Betul. disuruh oleh Allah untuk datang berbicara kepada Yusuf dalam mimpi. Iya. Terus? Ia Apa akan dikasih melahirkan nama seorang Immanuel? anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Betul. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Malaikat kembali ngasih tahu, membuka kembali pikiran Yusuf tentang ayat ini. Iya. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Loh, kok Yesus? Immanuelnya kapan dikasih nama? Ibu, Kan katanya. kan sebutan untuk Katanya Yesus Immanuel. Ah, tadi ibu tadi di sini, Ibu, yang tadi kan di sini. Nih, sesungguhnya kakak lu. antara itu Aku akan tuh gemes sama menangani kakak dan loh. Aku rasanya pengen bikinin alis buat kakak. Kan aku tanya tadi di mana Maria kasih nama anaknya Immanuel, kakak. Ini yang di ayat yang keberapa nih? Yang ayat yang Mana? ke-23. Sesungguhnya Yang mana? anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tapi ini perkataan daripada
malaikat. Lukas. Iya, tapi dikasih nama Immanuelnya di mana, kakak? Sayang cantik. Sebentar ya Bu ya. Makasih Bang Jibril, aku udah dibilang cantik. Lanjut. Injil sebenarnya Bu, saya tidak terlalu lama ya, soalnya saya lagi mau. Makanya kakak kalau ada handphone satu lagi, biar kakak enak, tuh kakak punya aplikasi Bible kayak aku nih, supaya cepet nyarinya kakak klik aja Immanuel. Ada nggak kata Immanuel gitu kan? Muhammad begitu. Kebenaran dan kebaikannya itu ya, itu adalah Al-Quran kebenarannya. Maksud aku tuh ayat Allah mewahyukan kebenaran dan kebaikan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Ya Al-Quran, sholat, kebenaran tuh. Oke, izin itu masuk sedikit itu ya sebelum masyarakat itu ya. Ya silakan. Oke, mungkin pertanyaan dari Bang Morgan ini, ya, poin pertanyaan dari dia ini bertanya, ada nggak legitimasi dari Allah yang menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebaikan, gitu Bang Morgan? Bang Morgan, itu maksud pertanyaan. Oke, jawabannya tertulis di dalam surah Al-Adab ayat 21. Ini Allah langsung yang ngomong, Bang. Apa kata Allah tentang Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam surah Al-Adab ayat 21? Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Allah langsung, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, menyatakan sungguh sudah ada suri tauladan di dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam surah Al-Adab ayat 21. Sementara sosok Bapak yang telah mengutus Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 3, ya, tidak Bang Faruk temukan satu ayat pun di dalam Bible kalian di mana sosok Bapak itu mengatakan sungguh sudah ada suri tauladan di dalam diri Yesus untuk kalian ikuti. Tidak ada. Tak ada satu ayat pun di mana Bapak yang telah mengutus Yesus mengatakan di dalam diri Yesus itu ada suri tauladan. Bahkan tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Bapak memerintahkan seluruh manusia untuk mengikuti Yesus. Malah Yesus sendiri jawabannya, diam dulu Bang Prabowo. Iya, jawabannya bukan begitu, Bang. Begitu bukan jawaban. Korelasinya nggak begitu, Bang. Pertanyaannya itu Allah itu asumsi, Bang. Bukan begitu, Bang. Nanti aku sampaikan pelan-pelan, Bang. Nanti aku kasih tahu kebaikan-kebaikan yang disampaikan. Kita itu manusia punya akal dan pikiran, Bang. Bisa menganalisa mana yang benar dan mana yang salah. Turunkan aja ini. Turunin aja, Bang. Kalian bukan level saya, turunin, Bang. Turunin. Iya, turun aja, Pak. Turunin aja. Ngapain naik kau di sini? Blunder jadinya dipotong-potong kayak gitu. Ya. Lanjut. Bahkan di dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26 itu Yesus sendiri yang mengklaim bahwasanya dia diutus untuk Bani Israel. Tidak ada legitimasi dari Allah, dari Bapa yang telah mengutus dia, dari Elohim yang telah mengutus dia, menyatakan dia itu diutus untuk hanya Bani Israel. Sekarang ke poinnya, jika abang mengatakan kebaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, semua kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tertulis di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama, ya, perihal berbakti kepada orang tua. Bahkan kami dilarang berkata ah pun kepada orang tua kami. Sekarang kita kembalikan, ada enggak di dalam Bible ditunjukkan, ya, atau disampaikan tata cara berbakti kepada orang tua? Atau coba abang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikisahkan Yesus menunjukkan baktinya kepada mamahnya yang telah melahirkan dia. Ada enggak? Oke. Tunggu dulu, Bang. Itu poin pertama. Ada banyak poin yang bisa aku sampaikan kebaikan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran. Yang pertama tadi tentang bakti kepada orang tua, disampaikan oleh Allah tata cara berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara di dalam Bible, Bang Faru bertanya nih, ada nggak satu ayat dalam Bible di mana dikisahkan bahwasanya Yesus menunjukkan baktinya kepada orang tuanya? Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, akhlak dan juga kemanusiaan. Di dalam surah An-Nisa ayat 23, di situ Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW perihal tentang hukum nikah. Siapa-siapa yang boleh kami nikahi dan siapa-siapa yang tak boleh kami nikahi. Salah satunya yang tidak boleh kami nikahi ialah kami tidak boleh menikahi mama kandung kami, bapak kandung kami, saudara kandung kami. Sekarang sebagai perbandingannya, coba sebutkan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus melarang kalian menikahi mama kandung kalian, bapak kandung kalian, saudara kandung kalian. Nanti kasih datanya bang ya, sampai 3 aja nih bang. Yang ketiga, Allah menyampaikan tentang bagaimana cara pembagian waris yang tertulis juga di dalam surah An-Nisa dimulai dari ayat 11 dan seterusnya. Bagaimana jika seseorang yang meninggal dunia membagikan harta warisannya dengan hukum Allah, ketentuan Allah, supaya tidak ada pertengkaran bagi orang yang ditinggalkan hidup. Ya, sekarang sebutkan kepada kami bang, sebutkan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menyampaikan kepada kalian bagaimana pembagian tentang hukum waris bagi orang yang meninggal dunia untuk saudara yang masih hidup. Jika itu tidak ada bang, maka akan berperang, berkelahi anak keturunan yang kita tinggalkan atas harta kita. Anda berasumsi. Silakan dijawab bang. 3 poin bang Faruk tadi silakan dijawab. Silakan. Luar biasa ya jawaban mualaf ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan bang. Oke. Aku minta dulu dalilnya yang tadi bang baca itu kan dipamerkan di layar besar bang. Ada dalilnya kan? Kan dia jabarkan tadi Pak, kami didengar surah An-Nisa ayat 11. Ya, di layar besar Anda bang, di layar besar. sebutkan aja dalilnya juga, nggak perlu Anda pamerkan di sini. Dalil yang mana kau mau bang Morgan? Tadi abang bilang kan Yesus berbakti kepada orang tuanya kan? Dalilnya mana? Tidak loh. Itu pertanyaan dari Bang Parut. Yang pertanyaanku, ada nggak ayat di dalam Bible di mana dikisahkan? Pertanyaan ini ya bangku ya, ini pertanyaan bang ya, bukan statement. Ingat ya, ini pertanyaan. Ada nggak ayat di dalam Bible di mana dikisahkan Yesus itu menunjukkan baktinya kepada orang tuanya? Itu yang jadi pertanyaanku bang. Oke bang. Itu dulu Bang Parut, supaya dia tidak pusing dia. Itu dulu. Pertanyaan pertama dari Bang Parut. Silakan. Aku sekarang memang tidak pegang Alkitab bang, pasal aku masih di tempat kerja. Tapi sebentar aku akan masuk balik bang. Al-Kaburi. Pasti Al-Kaburi. Macam mana bang? Al-Kaburi. Yang dikatakan Al-Kaburi itu awalnya tak maluna. Setelah tak maluna Al-Kaburi. Maksudnya itu bang, tak maluna ketika tidak mampu menjabarkan, itu langkah satu-satunya Al-Kaburi. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad berjumpa sama malaikat Jibril secara langsung. Tunjukkan kepada saya bang. Tentang itu bang. Tadi bang kan kau tanyakan perihal tentang kebaikan. Tadi kau banyak berasumsi bang. Tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya. Kau yang kau cakap itu ketunjuk di layar besar. Di mana dalilnya? Apa tadi bang? Ada buktinya Nabi Muhammad SAW bilang memang dia tuh hanya mencari kesalahan aja. Dia tuh mencari kesalahan aja. Anjing kau! Marah dia. Kau orang mana bang? Kau sembarang asumsi saja. Tidak ada bukti dalilnya di mana bang? Di surah An-Nisa ayat 11. Orang marah dia. Udah bilang begini ya, orang yang kayak gitu tuh tidak perlu diladenin apa. Morgan tuh udah berapa kali tuh. Pertama baik. Enggak, Ito bilang lah tadi. Akhirnya Ito bilang lah. Ito bilang dari awal lah tadi. Tahu WA ke udah bebui muncul tuh itu. Kalau tahu aku kayak gitu modelnya, aku bawa dengan caraku yang lain gitu. Aku udah mode serius tadi. Aku itu kalau orang-orang kayak gitu gak akan kubawa mode serius. Enggak. Itu si Morgan begitu. Makanya dari tadi males. Makanya santai aja dari tadi sama dia kan. Aku menunggu aja. Nanti suatu saat nanti itu ini akan kena nih. Lihatlah rupanya ya kan. Ya Allah. Enggak tahu gitu
materi dedak tadi. Kalau memang gitu, mending bawa materi dedak aja tuh tadi. Iyalah. Ya. Tapi nggak apa-apa itu. Itu ilmu untuk bagi saudara kita yang di bawah. Ilmu itu. Betul. Jangan terfokus kepada lawan dialog. Ya, perhatikan yang di bawah. Di bawah itu bisa menilai. Tetapi di antara Mbak Nora dengan Ban Pan ini, masya Allah ya, luar biasa ya jawabannya, masya Allah. Sehingga OT-nya sendiri yang kesurupan, seharusnya dia tidak kesurupan. Kenapa? Posisinya dia bertanya, bukan ditanya. Kok marah-marah? Bang Dalbo, anak murid Bang Dalbo, si Marco. Datang itu, aku naikkan. Si Marco. Anak murid Bang Dalbo. Marcos. Tadi kan si Parut ini kan bilang mana ini pemakan dedak ini pemakan dedak ini buat baik sama orang. Aku mending pergi sebentar. Kalau dia datang lagi anak murid Bang Parut, anak murid Bang Dalbo. Yang mana yang betul ini? Parut. Biar ku jawab dulu pertanyaan tadi. Yang ke si Morgan itu. Jadi pertanyaan yang kau sebut tadi itu semua sudah ada tertulis 10 hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, berbuat baik sama orang tua. Sudah lengkap di situ. Itu sebentar itu. Jangan membunuh katamu. Iya. Marcos, ya. Jadi setiap hari raya Paskah kalian itu merayakan hari apa itu? Paskah. Enggak bilang enggak. Hari raya apa itu hari Paskah? Membunuh. Kalian merayakan hari raya apa? Iya, membunuh. Itu mana ada membunuh di situ? Loh, jadi Yesus mati itu bukan karena kasus pembunuhan. Loh. Itu kan orang Romawi itu. Loh. Tapi kan kalian merayakan hari kematian, hari pembunuhan Tuhan kamu. Iya, merayakan. Iya katanya. Itu bukan membunuh. Oh jadi ngapain itu pargoi dia di atas kayu salib? Hah? Tidak boleh berzina. Loh saya bertanya, yang mati di kayu salib bukan karena dibunuh. Diapain dia? Iya. Motong sendiri. Terus apa urusannya? Ya udah. Terus yang membunuh kan kalian yang tidak kalian setiap tahun merayakan hari Paskah itu merayakan hari raya apa? Hari Paskah itu hari raya apa? Romawi. Paskah itu hari raya apa? Saya tanya. Udah lari apamu ini? Enggak. Saya tanya. Setiap tahun kalau hari Jumat merayakan hari raya apa? Hari Kebangkitan. Hari Minggu bangkit dobel. Hari Jumatnya hari apa? Merayakan hari pembunuhan kan? Terus? Ya udah. Yang metong di kayu salib itu siapa? Udah. Yesus. Yesus metongnya karena apa? Yang membunuh siapa? Aku tanya dulu kamu. Yang membunuh siapa? Yang merayakan siapa? Kami merayakan. Loh, kalian kan merayakan Paskah kan? Paskah itu apa? Paskah itu gini, apa? Nora, gini, yang memetongkan Yesus tentara Romawi, tetapi yang menjogetin Kristen. Alang matanya. Itulah kau ajaran kasih kau. Inilah ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Ajaran Yesus. Lukas 14 nomor 26. Itu kalian komplain. Sebentar. Diam dulu. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dengan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya laki, perempuan, bahkan anaknya sendiri dan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, persyaratan menjadi murid Yesus kau harus membenci. Lah ini salah satu contohnya. Baca kau Lukas 14 nomor 26. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Saya mau sholat dulu. Lanjut. Oke. Jangan membunuh. Tapi kau bunuh Yesus. Terus kau mengatakan sekarang begini. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Kenapa Yesus mati di kayu salib?
Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Nggak tahu. Bang Markus, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Nggak tahu saya. Kalau nggak tahu, moderator, tolong. Kalau nggak tahu ngapain dia di sini kan? Gitu loh. Ya, saya sapa. Apa dulu saudara kita? Assalamualaikum Bang Insan Simbolon, ini tulangku ini. Assalamualaikum Bang Insan Simbolon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tulangku ini. Oke. Ade. Alhamdulillah sehat. Oke, ulang. Kita sapa dulu tamu tulang ya. Ade Iya. Susanti, selamat malam, agama apa? Ade Susanti, TikTok marah lo, 3 kali dipanggil nggak ada lo, loncat ke bawah lo. Ade Susanti, selamat malam, agama apa? Ade Susanti, udah. Lanjut tulang, ada mau disampaikan tulang? Jadi gini, dari tadi saya ngikutin komennya si Edis dari hampir 2 jam. Edis itu selalu buat judul Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu, kata dia kan. Dia selalu menggiring opini kita yang beragama Islam agar ikut opini dia menuhankan Muhammad. Begitu ketemu lawan yang ngerti, apalagi dia selalu membuka Al-Quran surat Al-Aziyah itu kan, masalah hawa nafsu. Udah jelas itu hanya perkataan Allah. Barang siapa yang ini terhadap hawa nafsu, maka celakalah dia. Tapi dia selalu menggiring opini itu. Seolah-olah dia ngomong gini, kalian patuh nggak kepada Muhammad? Kita patuh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, ya kan? Tapi selalu dia, berarti kalau kalian patuh berarti Tuhan kalian Muhammad. Bukan. Saya juga berapa kali naik ke Komalde itu. Begitu kita bisa ngejawab, itu selalu kabur. Memang di sini kurang ajar di sini. Begini abangku, Bang Irsan. Sebenarnya ini yang saya kadang selalu heran ya. Nengok saudara-saudara kita ini betah kali di room Kristen tuh untuk apa? Apa sih faedahnya gitu loh? Ilmu apa yang didapat? Nggak ada. Yang ada apa? Rasa sakit hati, kebencian gitu loh. Ada saudara-saudara Islam kita membuka room, bukan diramekan, larinya ke room dia tuh hanya butuh koin, butuh duit. Betul. Minta sumbangan. Iya, kalau udah betul, iya ngapain di sana? Abang tadi cerita hampir 2 jam gitu loh. 2 jam. Gini, saya seperti kayak mendengar ceramah. 2 jam ada manfaatnya sama saya ketika ada ustadz berceramah. Nah dia, apa sih manfaatnya gitu loh? Karena kesal kita muslim loh, ini. Karena kesal dia tinggalkan aja gitu loh bang. Tinggalkan Makanya aja itu. gitu loh. Demikian tadi musliminnya. Sampai akhir Fahruk ngamuk dia. Nah untuk ini Islam di tempat di 2 room ya, yang satu roomnya itu di tempatnya Akhi Pandi, di tempat satunya tempat Akhi Fahruk, dan kejadiannya selalu sama ya. Pasti ketika mereka tidak mampu menjawab, tidak mampu memberikan argumentasi yang memadai, yang dapat ilmiah, dapat logik, mereka kabur dengan alasan yang bukono lah, alasan yang beginilah, yang pada akhirnya kabur tulang langgang. Dan malah lucunya tuh ada yang marah. Itu kan menjadi sebuah keanehan ya. Itulah perilaku orang-orang kafir. Maka dari itu ketika kita menjadi seorang muslim itu menjadi sebuah rahmat ya. Karena hidayah itu teramat sangatlah mahal. Kalau orang sudah terkena doktrin, terkena dogma, maka sulit untuk menerima hidayah itu. Karena pokoknya sifatnya modalnya tuh hanya imani saja. Ya, pokoknya yang penting Yesus Tuhan, walaupun tidak pernah mengaku Tuhan dan tidak pernah tertulis bahasanya aku ini adalah Tuhan gitu. Baik, kaum muslimin, saya rasa sampai di sini dulu dan saya akhiri video sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir